Nih, aku jelasin ya. Yang pertama itu menggunakan akses SSH. Keamanan web server yang pertama saat melakukan login server secara remote dengan bantuan Secure Shell atau disebut SSH adalah protokol jaringan yang dilengkapi dengan fitur enkripsi kriptografi sehingga lebih aman saat melakukan login server dibandingkan login secara langsung. Yang kedua, merubah standar port SSH. Memiliki port default, jadi agar tidak semua orang mengetahui port yang kalian gunakan untuk login, maka sebaiknya merubah port standar dengan merubah port default. Akan membuat orang lain kesulitan saat mengakses server. Yang ketiga, menggunakan kata sandi yang kuat. Secara default, server akan memberikan hasil password generator yang kuat. Tetapi memang sulit sekali untuk diingat dan solusi itu bisa mencatatnya. Password ini akan menjadi ancaman terbesar dalam keamanan internet. Jadi jangan asal membuat password ya, seperti 12345 ABCD dan lainnya. Yang keempat, mengaktifkan akun. Salah satu hal penting yaitu menonaktifkan akun root server. Jika ada hacker yang bisa mengakses root server, semua file yang ada di server bisa dikuasainya dengan mudah. Hal ini cukup berbahaya untuk keamanan web server, maka solusinya bisa dengan mengaktifkan root server. Yang kelima, selalu update server karena menyempurnakan fitur-fitur yang ada dan menutup bug yang ada. Contoh serangan keamanan web server yaitu ketika terjadi seseorang membuat aplikasi web melalui script ke user lain. Nah, ini tuh disebut dengan cross-site scripting. Hal ini dilakukan oleh penyerangan dengan menambahkan konten seperti JavaScript, XLibX, Flash pada request yang dapat membuat HTML output yang dapat dilihat oleh user lain. Apabila ada user lain yang mengakses konten tersebut, browser tidak mengetahui bahwa halaman tersebut tidak dapat dipercaya. Pertama-tama, pengirim pesan akan menghitung message digest atau MD dari pesan. MD ini ada diperoleh dengan mengubah pesan M dengan fungsi hash atau arah selanjutnya. Terjadi enkripsi pada MD menggunakan algoritma kriptografi kunci privat seperti algoritma RSA. Nah, hasil enkripsi inilah yang dinamakan sebagai digital signature S. Kemudian digital signature S diletakkan pada M. Lalu pesan M yang sudah ditandatangan dengan S akan dikirim menggunakan sesuatu saluran komunikasi. Bila pesan M sudah sampai ke penerima, akan terjadi proses verifikasi sebagai bentuk pembuktian keaslian pesan. Berikut proses verifikasinya. Digital signature dibuka decrypt menggunakan kunci publik yang diberikan ke penerima. Nantinya proses ini akan menghasilkan MD, kemudian penerima mengubah M menjadi MD dengan fungsi hash satu arah. Hash ini mirip dengan yang digunakan oleh pengirim. Nah, bila hasilnya MD sama MD, maka tanda tangan yang diterima adalah sah dari asli dari pengirim yang benar. Contoh penerapan digital signature dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang itu pertama ada tanda tangan elektronik. Tanda tangan digital juga disebut dengan tanda tangan elektronik yang bersertifikasi di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada transaksi kartu kredit. Nah, pengguna kartu kredit akan diminta untuk membutuhkan tanda tangan mesin khusus sebagai metode validasi. Nah, di sini juga ada menggunakan kriptografi simetri. Nah, itu yang pertama, pesan yang dienkripsi dengan algoritma simetri sudah memberikan solusi untuk autentikasi pengirim dan keaslian pesan. Karena kunci simetri hanya diketahui oleh pengirim dan penerima, namun cara ini tidak menyediakan mekanisme untuk anti penyangkalan. Jika Alice berkirim pesan P kepada Bob, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Alice mengenkripsi pesan M untuk Bob dengan KA, lalu mengirim ciphertextnya ke BB. BB melihat bahwa
pesan dari Alice, lalu mendekripsikan pesan dari Alice dengan KA. BB membuat pertanyaan S bahwa ia menerima pesan dari Alice, lalu menambahkan pertanyaan tersebut pada plain text dari Alice. BB mengenkripsi bundel pesan M plus S dengan KB, lalu mengirimkannya kepada Bob. Bob mendekripsikan bundel pesan dengan KB. Ia dapat membaca pesan dari Alice M dan pertanyaan S dari BB bahwa Alice yang mengirim pesan. Jika Alice menyangkal telah mengirim pesan, maka pertanyaan dari BB pada pesan yang diterima oleh Bob digunakan untuk menolak penyangkalan Alice. Bagaimana BB tahu bahwa pesan tersebut dari Alice dan bukan dari Charlie? Karena hanya BB dan Alice yang mengetahui kunci rahasia, maka hanya Alice yang dapat mengenkripsi pesan dengan kunci tersebut. Yang pertama itu, desain sistem yang aman. Pertama, buatlah sistem informasi yang bisa membedakan hak akses setiap user sesuai dengan kebutuhan. Desain sistem juga harus bisa menghasilkan akses yang tidak perlu ke hardware, software, maupun ruang penyimpanan. Pastikan juga para pengguna memiliki username, dan password masing-masing. Yang kedua, hindari membuka link asing. Perlu berhati-hati dan hindari membuka link asing yang memicu ringankan. Ini berbahaya karena biasanya link tersebut mengarah pada izin akses ke akun lain atau ke rekening kalian. Hindari pesan-pesan modus seperti pesan mendapat hadiah, tagihan, perangkat terkena virus, pesan dari orang yang mengaku sebagai kerabat, konfirmasi keamanan, dan lain-lain. Sebaiknya pastikan terlebih dahulu apakah pengirimnya benar atau tidak. Yang ketiga, backup data. Hal penting yang wajib kalian lakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi terkait data perusahaan adalah selalu melakukan backup. Hal ini bertujuan untuk menghindari kehilangan data akibat sistem error, pemadaman listrik, atau koneksi internet tiba-tiba hilang. Apabila diserang oleh hacker, masih ada menyelamatkan data-data penting yang dibutuhkan. Yang keempat, jangan memberikan informasi sembarangan. Terakhir, jangan pernah memberikan informasi penting, apalagi bersifat pribadi. Kepada misalnya, jangan mudah memberikan nomor rekening, tanggal lahir, nama, nomor telepon, dan sebagainya. Dengan berbekal data seperti itu, hacker bisa mengakses semua aktivitas keuangan kalian dengan mudah. Contoh serangan terhadap keamanan sistem informasi. Contoh serangan ditunjukkan kepada ketersediaan availability dari sistem. Contoh serangannya adalah denial of service attack. Invasion, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan wiretapping. Teknik yang digunakan dalam kriptografi adalah metode scrambling, yaitu teknik pengubahan teks biasa menjadi teks sandi. Teknik scrambling tersebut dikenal dengan istilah enkripsi dan dekripsi, yang mana terdapat 3 fungsi dasar di dalam algoritma kriptografi sendiri, yaitu key encryption dan decryption. Enkripsi adalah proses penyembunyian sebuah data pesan
dengan cara mengubah plain text menjadi ciphertext. Deskripsi menggunakan kebalikan dari enkripsi, yang berarti bertujuan untuk memahami pesan yang ada agar dapat dibaca oleh user dengan baik. Untuk pengertian dari kunci sendiri, berarti teknik yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi data. Terdapat berbagai perubahan yang terjadi disesuaikan dengan prioritas teknik yang digunakan untuk melindungi data privasi secara kontinu. Istilah sering yang digunakan adalah modern kriptografi. Contoh penerapan kriptografi yang digunakan adalah shift cipher. Cara kerjanya yang mana tiap kata dalam pesan diubah menjadi angka tetap yang mewakilkan posisi huruf tersebut. Selanjutnya, tiap angka dijumlahkan dengan nilai kunci enkripsi. Contohnya akan diperoleh urutan angka seperti berikut: 15, 8, 13, 19, 20. Apabila kunci enkripsi yang digunakan adalah 5, maka akan diperoleh angka 20, 13, 18, 24, 25. Apabila diubah kembali ke bentuk huruf, maka akan didapatkan ciphertext UNSYZ. Yang pertama, cara mengenal web server menggunakan password yang kuat, terus setting firewall, selalu update server, dan menginstal antivirus. Terus contoh serangannya ada dari brute force, adalah teknik serangan dengan cara memasukkan banyak password pengguna hingga akhirnya menemukan password yang tepat. Cara kerja digital signature: pertama-tama, pengirim pesan akan menghitung message digest dari pesan. Selanjutnya terjadi enkripsi data pada message digest menggunakan algoritma kripto kunci privat seperti algoritma RSA. Hasil enkripsi inilah yang dinamakan sebagai digital signature. Contoh penerapannya ada seperti tanda tangan elektronik, transaksi kartu kredit, dan investasi. Cara mengamankan sistem informasi: yang pertama, harus desain sistem yang aman. Yang kedua, hindari membuka link asing. Terus backup data dan jangan memberikan informasi penting sembarangan. Contoh serangannya seperti ada kayak pembobolan ruangan sistem, terus pencurian data, dan sabotase. Teknik kriptografi adalah teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enkripsi data. Contoh penerapannya, kripto yang akan digunakan kita adalah shifter. Cara kerjanya, tiap kata dalam pesan diubah menjadi angka tetap yang mewakilkan posisi huruf. Selanjutnya, tiap angka dijumlahkan dengan nilai kunci enkripsi. Contohnya akan diperoleh urutan angka berikut: 12, 8, 13, 9, dan 20. Maka kunci enkripsi yang digunakan adalah 5. Maka akan diperoleh angka 20, 13, 18, 24, dan 25. Apabila diubah kembali ke bentuk huruf, ciphertext
maka akan didapatkan huruf U, N, S, Y, dan Z. Jadi angka nomor 1 itu adalah A dan seterusnya sampai huruf Z menyusun gitu.